Perkenalkan, nama saya Ismi Mangsuroh, nomor absen 15, kelas 11 MIPA 5, SMA Negeri 7 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang konferensi meja bundar atau KMB. Met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan. Waktu pelaksanaan. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi atau wakil dalam KMB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta Mohrom, Mr. Supomo, Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodikdo, TB Simatupang, dan Mr. Suwarti. BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven. Fungsi sebagai mediator adalah Gridsley. Tujuan diadakan KMB. 1. Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. 2. Untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB. 1. Soal Uni Indonesia Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen atau mengikat. 2. Soal hutang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua hutang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Hasil dari KMB. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 November 1949, KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KMB antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui keberadaan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian atau daerah yang pernah dibentuk Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar, berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. 5. RIS harus membayar hutang-hutang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. 6. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dampak dari KMB. Ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia, yakni beban hutang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang sejelas bahwa hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Sekian, terima kasih.